Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman. Senang sekali hari ini saya bisa share kembali di video yang saya akan bagikan pada kesempatan kali ini. Saya akan sharing mengenai tentang sesuatu yang menurut saya ini sangat-sangat penting dan sangat fundamental, yaitu adalah what is your end game in your business? Apakah end game di dalam bisnis Anda, di dalam personality Anda, dan di dalam personal goal Anda, financial goal Anda, kesehatan Anda. What is your end game? Jadi ini adalah hal yang sangat fundamental dan sangat penting. Kenapa? Kalau kita tahu hasil akhir apa yang kita ingin dapatkan di dalam bisnis kita akan semakin lebih jelas arahnya kemana. Tapi kalau Anda nggak tahu hasil akhir apa yang Anda ingin capai di dalam bisnis Anda, bisa jadi setiap hari Anda sibuk dan terlalu sibuk di dalam bisnis Anda sampai terjebak di dalam kesibukan dan juga aktivitas-aktivitas yang membuat Anda semakin terus harus rutin bekerja di dalam bisnis Anda sendiri. Nah, saya Coach Hendra Hilman. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa cek dulu, nonton dulu videonya, lalu jangan lupa Anda bisa subscribe dan juga share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, saya akan lanjut lagi ya di perbincangan kali ini ya, bahwa ini yang paling penting adalah kita harus fokus kepada apa yang akan kita capai, the end games. Kalau Anda mungkin melihat film Endgames ya, The Avengers melawan Thanos gitu ya, saat itu kan, itu pertempuran yang sangat luar biasa dahsyat. Tapi itu adalah Endgames-nya. Jadi Marvel membuat satu film yang sangat luar biasa spektakuler saat itu ya, 2018 kalau nggak salah. Itu membuat sebuah spectacular movie yang dimana hasil akhirnya terlihat langsung pertarungan hebat antara The Avengers dan Thanos ya. Itu wah luar biasa banget. Dan apa yang kita lihat ternyata Thanos kalah ya dan dimenangkan oleh Avengers. Dan yang penting kita lihat dari film tersebut adalah bagaimana strateginya ya Avengers untuk bisa melawan Thanos ini. Ya tentunya mereka punya satu goal, punya satu tujuan yang harus dicapai, yaitu mereka ingin mengembalikan sisa 50% yang hilang, yang punah gitu kan, saat Thanos klik itu ya jarinya itu. Nah, itu ada goal, ada tujuannya. Nah, jadi yang kita pelajari ya di dalam film tersebut adalah bagaimana strategi yang dilakukan, bagaimana fokus yang dikerjakan, bagaimana semuanya membuat satu terobosan ya. Semua personel-personel yang ada dikumpulkan untuk membuat suatu terobosan, yaitu adalah time machine lah gitu ya. Time machine untuk kembali ke masanya dan untuk mengumpulkan batu-batu stone itu. Nah, akhirnya kita lihat sendiri pertempuran itu dimenangkan oleh Avengers, walaupun memang ada sacrifice yang harus dikorbankan, yaitu Iron Man harus meninggal. Nah, tapi ini sebuah film saja. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari film tersebut? Ternyata banyak sekali. Salah satunya adalah strateginya. Ya, strategi yang harus kita lakukan. Jadi, saya di sini ingin sharing kepada Anda, ada 5 hal yang harus Anda fokuskan supaya Anda jelas apa yang ingin Anda capai di dalam end games-nya Anda. Tentunya Anda harus berpikir, ya. Anda harus mulai melihat, ya, apa end games Anda di bisnis Anda terutama. Minimal ada 5 hal yang akan saya bagikan di dalam video ini. Yang pertama adalah your strategi. Strategi kita bagaimana supaya kita bisa mencapai end games kita. Tapi sebelum ke strategi, tentunya langkah nolnya Anda harus pikirkan, Anda harus bayangkan end games-nya Anda apa. Oh coach, saya mau punya bisnis franchise. Coach, saya mau punya bisnis yang autopilot. Autopilot itu apa? Harus sangat jelas. Autopilot itu gimana sih? Bentuknya gimana? Oh nanti tim saya, semuanya saya bisa jalan. Saya punya toko retail, semua tim saya bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan sekarang. Saya bisa menduplikasikan dan saya membuat sistem sehingga tim saya bisa jalankan pekerjaan-pekerjaan yang saya jalankan sekarang. Saya punya salon, ya, saya punya apapun, saya jadi chef saat ini di dalam bisnis saya, di rumah makan saya. Nantinya saya punya chef yang bisa masak seperti apa yang saya kerjakan dan saya bisa duplikasi. Saya punya toko bangunan, saya nantinya bisa punya cabang-cabang yang dimana saya ada manajersnya, ada tim saya, ada kepala cabang yang bisa menjalankan itu. Anda harus sangat jelas, what is your end game in your business, ya. Nah, jadi langkah 0 itu paling penting, Anda harus sangat jelas end gamesnya apa.
Lalu, langkah berikutnya, langkah satu, Anda harus punya strateginya. Strateginya gimana untuk mencapai ke sana? Apa yang harus Anda pikirkan? Dari sekarang harus susun strateginya seperti bagaimana. Kalau Anda mau punya bisnis franchise, strateginya gimana dari sekarang? Anda harus susun. Ya, Anda harus pikirkan. Pertama mungkin Anda mesti lihat kompetitor, melihat industri, melihat market, melihat mungkin produk atau bisnis life cycle. Kita lihat bisnis rumah makan, bisnis apapun yang bergerak di bidang industri yang Anda mau, Anda lihat life cycle-nya seperti apa. Berapa lama bisnis tersebut bisa bertahan di dalam industri tersebut. Kalau kita lihat bisnis makanan, saat ini mungkin cepat gitu ya. Naik. Setelah naik di puncak lalu turun gitu kan. Nah, itu berapa lama? Anda mesti lihat itu. Kompetitor analisis, melihat tren, melihat juga mungkin bisnis life cycle, melihat juga tren ke depan seperti apa. Ya, semuanya Anda harus mesti lihat, strateginya harus Anda pikirkan. Ya, terus strategi pricingnya gimana? Jangan sampai Anda punya produk yang Anda jual secara komoditi. Mungkin misalnya kan sekarang ini kalau kita lihat di marketplace, semua produk dijual banyak semua. Jadi banyak sekali produk yang dijual di marketplace. Artinya banyak dari seller-seller juga yang mereka menjual produk-produk yang Anda jual juga. Jadi intinya adalah bisa jadi produk Anda bisa jadi komoditi, perang harga. Nah, kalau Anda terus-terusan di sana, ya terjebak di sana, Anda bisa jadi perang harga. Maka harus pikirkan strateginya. Apakah saya harus fokus kepada komoditi, misalnya Anda jual furniture gitu kan. Furniture yang jual banyak, yang jual lemari, yang jual meja banyak. Apa yang harus Anda pikirkan supaya nggak sama-sama jual di lemari dan meja? Mungkin Anda harus pikirkan konsep lain yang lebih emosional misalnya. Emosional misalnya salah satunya. Harus pikirkan kira-kira apa yang membuat toko Anda beda gitu kan. Anda pikirkan keunikannya apa ya, seperti contoh Halodoc dan sebagainya. Ya mungkin itu adalah satu terobosan di mana orang saat ini mungkin ada kebutuhannya untuk orang berkonsultasi dengan dokter, tadinya begitu aja. Ya, itu coba kita pikirkan hal-hal itu, contoh aja ya. Saya cuma bilang bahwa ada beberapa contoh ya, perusahaan-perusahaan startup itu yang mereka memiliki kemampuan untuk bisa mencapai hasil atau melihat ceruk ya, di mana orang nggak lihat ke sana. Ya, itu harus Anda pikirkan. Sama-sama jualan kopi, sama-sama jual kopi, tapi dia dari sisi emosional, pakai nama-nama yang lebih emosional dan sebagainya, sehingga itu jadi satu terobosan. Dan orang nggak usah harus datang ke coffee shop, dia bikin satu stand aja, yang penting orang bisa minum kopi. Itu juga satu terobosan. Itu harus Anda pikirkan. Walaupun yang mereka jual adalah barang-barang komoditi, tapi Anda lihatnya dari cara yang berbeda. Itu strategi. Ya, nah, jadi itu balik lagi strategi. Strategi adalah sesuatu yang orang nggak lihat, ya orang nggak kepikiran mungkin ya. Seperti di film Endgames, orang nggak kepikiran bikin time machine gitu kan. Nah, itu sesuatu yang di luar pemikiran orang lain. Jadi orang lain berpikir Zig, Anda berpikir Zak. Ya, itu nomor satu, strategi. Kedua, Anda harus planning. Kapan Anda bisa mencapai end games Anda? 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, atau kapan Anda ingin mencapai end games Anda? Anda harus planning dari sekarang. Planning your time, planning your action, planning your strategy, planning your team, planning your apapun itu yang harus Anda lakukan di dalam perencanaan Anda. Tahun ini mau ngerjain apa? Tahun depan mau ngerjain apa? Semuanya Anda planningkan sehingga Anda bisa mencapai end games Anda di waktu yang Anda inginkan. Jangan sampai nanti Anda sudah, Anda menyesal. Aduh, saya kenapa nggak seperti itu ya? Kenapa saya terlambat ya? Nah, itu hati-hati. Jangan sampai Anda terjebak di dalam kesibukan Anda dan Anda tidak mencapai end games-nya Anda karena Anda tidak planning. Ingat, ada kata kunci atau kata bijak yang bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Jadi kalau Anda tidak merencanakan sekarang, kapan? Dan kalau bukan dari Anda, siapa yang akan mulai? Jadi planning your time. Mulai dari sekarang. Tahun ini saya mau mengerjakan apa aja. Anda buat semacam goal, to-do list-nya ngapain aja. Apa yang Anda mau achieve di dalam tahun ini. Anda mau achieve apa? Meningkatkan omset. Mungkin tahun ini misalnya Anda tingkatkan omset dulu. Setelah tingkatkan omset, naikin branding. Setelah naikin brandnya, Anda mulai bentuk sistem. Setelah itu Anda mulai bangun tim. Nah, itu adalah planningnya Anda. Ya, nomor 3, investment. Investment itu apa? Investment adalah Anda harus invest. Invest waktu Anda, invest energi Anda, invest uang Anda untuk mencapai goal Anda. Investasinya bisa jadi di dalam misalnya infrastruktur, Anda invest di teknologi, Anda invest di propertinya, mungkin Anda mau punya cabang, Anda mulai lihat-lihat properti-properti mana atau tempat-tempat lokasi-lokasi mana yang mulai bisa Anda lihat menjadi
cabang-cabangnya Anda. Kalau Anda ingin punya stock point banyak di seluruh kota di Indonesia, Anda pikirkan kira-kira lokasi-lokasinya mana saja. Anda mulai buat planning. Anda mulai harus fokus kepada investasi di misalnya properti, ataupun Anda mesti pikirkan kira-kira kalau saya harus punya modal lebih, Anda harus pikirkan investasinya berapa. Anda harus planning, Anda harus hitung. Nah, investasi di modal, investasi di mesin, investasi di properti, investasi di sistem, investasi mungkin Anda harus rekrut orang-orang yang lebih kompeten, dan investasi lagi untuk diri Anda mungkin dan sebagainya. Itu adalah investasi yang harus Anda alokasikan dari sekarang. Jadi Anda pikirkan end game Anda apa, investasinya apa, ya. Apa yang harus Anda alokasikan? Mungkin Anda harus belajar lagi tentang satu hal, tentang sistem, tentang misalnya contoh coach, end game-nya saya pengen punya bisnis yang nanti IPO. Ya udah, Anda harus invest dong, belajar dari sekarang. Langkah-langkahnya seperti apa? Anda belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah IPO. Itu banyak. Jadi Anda harus alokasikan, investasikan waktu Anda, pikiran Anda, tenaga Anda, mungkin pembelajaran Anda untuk bisa mencapai end games-nya Anda. Jadi kalau Anda lihat misalnya ada seminar, webinar tentang hal-hal yang berhubungan dengan end games-nya Anda, investasikan waktu. Investasikan uang Anda untuk bisa mencapai itu. Ya, itu penting investasinya. Ya, lalu apa lagi? Lalu setelah itu Anda harus improve yourself. Nomor 4, improve yourself. Saya harus mengasah diri saya, ya, melayakkan diri saya untuk bisa mencapai end games-nya saya. Bayangkan di film Endgames ya, saat Captain America, Iron Man, Thor itu melawan Thanos, mereka sebelumnya latihan dulu, train themselves kan ya. Mereka melatih diri supaya mereka bisa siap untuk menghadapi Thanos gitu kan. Di film Batman versus Superman, Batman melatih diri untuk bisa menghadapi Superman. Superman ini seorang yang sangat super power, sangat kuat sekali. Dia harus melatih diri, harus pikirkan strateginya, bagaimana caranya supaya saya bisa melawan seseorang yang sangat luar biasa. So you need to train yourself. Gimana train yourself-nya? Train yourself untuk berpikir, melatih diri untuk bisa berpikir strategis, melatih diri untuk bisa lebih disiplin, melatih diri untuk bagaimana kita bisa people skill dengan lebih baik, melatih diri supaya kita bisa selling skill dengan baik, melatih diri supaya kita bisa negosiasi dengan baik. Itu kita mesti latih diri kita, mempersiapkan diri kita sendiri untuk bisa mencapai end games-nya saya. Saya mau punya cabang, 200 cabang di Indonesia. Saya harus melatih bagaimana saya memanage tim saya, melatih diri bagaimana saya mengatur orang-orang itu, ya bagaimana saya people skill-nya saya, ya memanage orang, communication skill saya seperti apa. You need to train yourself, improve yourself untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mencapai hasil yang saya inginkan di dalam hasil yang Anda inginkan dalam bisnis Anda. Ya, di dalam end games-nya Anda harus Anda latih diri sendiri. Nomor Ya satu, Anda harus buat strateginya. Oh, bahkan sebelum nomor 1, 0, langkah 0-nya apa? Langkah 0-nya Anda harus bayangkan end games-nya Anda apa. Sangat jelas. Kalau perlu Anda gambar, Anda tuliskan. Visualnya jelas. Langkah 0. Langkah 1, strateginya apa untuk bisa mencapai itu. Ya, Anda lihat kompetitor, Anda lihat market, Anda lihat industri, Anda lihat trennya. Everything you need to see dan analyze. Ya kan? Nomor 2, Anda harus punya planningnya. Kapan planningnya akan terjadi? Ketiga, investmentnya bagaimana? Investment apa saja yang harus Anda lakukan? Investment di waktu, investment di energi, investment di pembelajaran, investment di tim, investment di properti, ataupun mesin, atau apapun. Anda mesti invest. Ya kan? Nomor 4, train yourself, improve yourself. Paling penting. Ya, kalau Anda tidak bisa improve yourself, ya, ada satu kata-kata bijak bilang seperti ini, ya. Never wish that life were better. Wish that you were better. Jangan harapkan hidup lebih baik, tapi harapkan Anda yang lebih baik. Kenapa? Kalau Anda yang lebih baik, hidup akan lebih baik. Ya, Anda akan bisa mencapai tujuan Anda because you are better. Jadi, Anda harus improve yourself, upgrade your skill, upgrade yourself, upgrade your leadership, upgrade your sales skill, upgrade your people skill, semua mesti di-upgrade. Ya, Anda bisa belajar terus. Ya, never stop learning, jangan stop belajar. When you stop learning, you stop growing, and when you don't grow, you die. Ya, jangan berhenti belajar, belajar terus dan bertumbuhlah terus. Semakin Anda bertumbuh, semakin Anda lebih baik. Ya, nomor 4. Dan nomor 5, ini juga sangat penting. Get yourself a mentor. Ya, cari mentor untuk bisa mencapai end games-nya Anda. Cari coach, cari mentor, ya, cari seseorang yang bisa membantu Anda, ya, supaya bisa mencapai dream-nya Anda, mencapai end games-nya Anda. Carilah orang-orang yang menurut Anda tepat, orang-orang yang membantu Anda bisa mencapai hasil Anda dengan lebih cepat. Dan kalau Anda sudah punya plan, misalnya 5 tahun dari sekarang, carilah seseorang yang bisa bantu Anda untuk bisa mencapai ke sana. Bisa jadi orang itu adalah orang-orang yang mungkin sudah Anda kenal, ataupun Anda tiba-tiba ketemu dengan orang itu, dan mungkin Anda cari orang itu, dan siapa tahu ada orang yang tepat
ya, seorang mentor, seorang guru, seorang coach yang bisa bantu Anda. Ya, carilah seorang mentor untuk bisa bantu Anda. So, kesimpulan buat Anda di video kali ini adalah, what is your end games in your life? What is your end games in your business? Apakah tujuan akhir di dalam bisnis Anda? Saya mau bisnis autopilot, saya mau punya cabang, saya mau punya franchise, saya mau punya apapun itu, ya. Anda mau punya goals-nya apa? Mau IPO dan sebagainya. It's your goal, it's your end games. Ada 5 strategi. Ada 5 hal. 1 strategi. Kedua adalah your planning. Ketiga adalah your investment. Keempat adalah yourself, improve yourself. Dan kelima, get yourself a coach atau a mentor. Oke, so semoga apa yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini bisa membuat Anda semakin lebih aware, semakin lebih jelas tujuan Anda, dan tentunya saya harapkan agar Anda bisa mencapai your end games lebih cepat. Saya Coach Henry Hilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.